pagi Bu Esther. Selamat pagi Pak Ya, Sigit. gimana kabarnya hari ini, Des? Hari ini saya baik, tapi saya sedikit berdebar-debar Pak. Oh, berdebar-debar. Iya, betul. Boleh diceritakan kenapa berdebar-debar? Karena saya kan mau praktek coaching ya Pak ya. Oke. Ini pengalaman pertama bagi saya. Jadi saya takut ada hal-hal yang tidak sempurna dalam sesi coaching ini. Oke, siap. Jadi begini Bu Esther, nanti terkait proses coachingnya, nanti saya yang akan melakukan supervisi ke Bu Esther. Memang kalau pengalaman pertama itu butuh latihan lagi ya, tapi nanti kita coba dulu. Nah, kira-kira nanti dalam proses coachingnya nanti, kira-kira keterampilan apa yang ingin Bu Esther kembangkan? Saya ingin mengembangkan mendengar dengan baik Pak. Jadi keterampilan mendengarkan dengan baik. Keterampilan mendengarkan dengan baik Iya, ya. betul. Oke. Bisa dijelaskan kenapa kompetensi ini yang ingin ditingkatkan? Karena saya ini kan orangnya ekstrovert sekali ya Pak ya. Oke. Jadi memang saya cenderung kalau orang ekstrovert itu kan biasanya sangat antusias gitu. Ya. Sehingga kadang tidak bisa mengontrol diri kapan saya harus mendengarkan dulu tanpa harus memberikan masukan. Jadi itu yang membuat saya ingin mengembangkan Keterampilan itu ya. Oke. Jadi yang perlu dipahami tadi sudah disampaikan Bu Esther bahwa pertama nanti keterampilan yang ingin dikembangkan ketika coaching nanti adalah keterampilan untuk mendengarkan ya. Nanti itu perlu dijadikan acuan ketika proses coaching nanti. Memang terkadang seperti itu, ingin menyela, tapi nanti balik lagi keterampilan yang ingin dikembangkan ya. Terus selanjutnya nanti saya akan melakukan supervisi ke Bu Esther. Tidak perlu takut, tidak perlu grogi, tetap dikomunikasikan aja dengan coachnya. Intinya saya sebatas hanya memberikan pantauan aja, dianggap aja seperti ngobrol berdua aja seperti itu. Terus nanti yang perlu disampaikan di ketika coaching tadi, poin-poinnya tadi bagaimana nanti menerapkan tahapannya dengan baik. Terus kemudian keterampilan yang ingin dikembangkan tadi ya. Itu ya. Mungkin sebelum itu ada yang ditanyakan Bu Esther? Tidak sih Pak. Ya. Nanti aja setelahnya saya butuh masukan dari Bapak. Gitu. Siap. Nah, yang penting intinya bagaimana nanti ketika menghadapi coachingnya diterapkan tahapannya dengan baik sesuai dengan tahapannya, nanti kita evaluasi setelahnya. Baik. Oke ya. Iya Pak. Oke, terima Mohon kasih Bu dukungan Esther. ya, Pak. Siap. Terima kasih Pak Sigit. Ya. Selamat pagi Bu Ovi. Selamat pagi Bu Esther. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Iya Bu, saya baik tapi ada permasalahan Bu, saya tuh pengen cerita gitu. Oh, ada permasalahan Bu. Kalau misalkan Bu Ovi memang mau bercerita kepada saya tidak apa-apa. Iya Bu, panjang sih Bu sebetulnya, tapi nanti ketika saya cerita mungkin nanti saya minta solusi Bu. Maksudnya apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan begitu Bu. Begini permasalahannya. Saya itu di kelas 9 ada siswa yang selalu ambis begitu Bu. Nah, tapi maaf ini Bu, untuk di dalam pengetahuan nilai pengetahuan itu tidak sempurna seperti ambisnya begitu Bu. Jadi memang siswa ini tuh cenderung untuk pengen mendapatkan nilai yang sempurna, tetapi dia sebetulnya secara akademik itu tidak menguasai begitu Bu. Oh gitu. Nah, dari permasalahan ini kan berarti siswanya ya Bu yang bermasalah. Iya Bu. Nah, apa yang membuat Bu Ovi itu merasa terganggu sehingga Bu Ovi kan tadi disampaikan bahwa lagi nggak enak, ada masalah. Nah, masalah dari siswa ini apa yang membuat itu juga menjadi masalahnya Bu Ovi? Jadi begini Bu, karena saya kan yang mengajar Bu. Jadi anak ini memang kalau di kelas itu selalu pengen maju begitu Bu, selalu pengen kemudian ketika istilahnya ada poin, saya menerapkan sistem poin begitu, atau mungkin nanti ketika dalam kelompok. Nah ini saya sudah sedikit terganggu karena siswa ini pengen istilahnya memvalidasi dirinya begitu Bu. Jadi pengen saya memang seperti itu, tetapi pada ketika diberikan kesempatan pada akhirnya dia mohon maaf ya Bu ya, saya bukan menjudge siswa ini, tapi memang kondisinya tidak seperti yang
ambisiusnya dia ingin kejar seperti itu Bu. Nah kemudian ketika permasalahan yang kedua itu ketika saya memberikan hasil penilaian, jadi kan memang penilaian itu tertulis. Nah ketika dia melihat bahwa dia ada salah, ternyata dia komplain gitu, dan kemudian merespon setiap evaluasi atau feedback yang saya berikan itu, dia tidak menerima itu dengan baik begitu Esther, sehingga saya merasa ini kenapa ada sesuatu dalam diri anak ini, kenapa kok selalu ambis, tapi dia ketika diberikan masukan dia itu tidak menyadari kekurangannya seperti itu. Jadi Bu Ovi ini posisinya sebagai guru mata pelajarannya. Iya, saya sekaligus wali kelas atau bukan? Saya memang bukan wali kelas, cuma saya mengalami keresahan ini karena ternyata waktu kami bersama-sama menyampaikan di forum wali kelas, diskusi wali kelas seperti itu, ternyata di mata pelajaran yang lain pun ada Bu, maksudnya ada kasus-kasus seperti saya ada ini, menurut saya sudah istilahnya memang di luar ini ya Bu ya, di luar siswa pada umumnya untuk masalah penilaian poin tadi seperti itu. Oke, baik Bu Ovi. Nah kira-kira Bu Ovi, kan Bu Ovi melihat ini itu sebagai keresahannya Bu Ovi, meskipun Bu Ovi bukan wali kelas dari anak ini. Ada yang terfikirkan tidak kira-kira apa yang bisa Bu Ovi lakukan agar anak ini menyadari potensinya? Sebenarnya saya itu punya angan-angan gitu ya Bu ya, punya bagaimana sih mengkomunikasikan kepada orang tuanya begitu Bu. Nah setelah saya gali, ternyata saya juga bertanya kepada teman-teman dan juga kepada wali kelasnya. Kebetulan saya sudah mengkomunikasikan ini kepada wali kelasnya dan saya mendapati temuan ternyata yang dilakukan anak ini tuh sebagai dampak seperti itu. Jadi memang orang tuanya adalah orang tua yang cukup strict gitu, maksudnya dalam arti orang tuanya ini menginginkan anaknya ini harus jadi nomor satu gitu. Bu Ovi, mohon maaf sebelumnya saya belum minum dulu, saya batuk-batuk. Iya Bu. Bentar ya Bu Ovi. Iya. Mohon maaf ya Bu Ovi ya. Saya jadi menyalahi Bu Ovi. Nanti terputus ini benang merah ceritanya. Maaf ya Bu ya. Nggak apa-apa, Bu. Sebentar ya Bu. Saya juga sambil mengingat-ingat apa yang sudah saya sampaikan kepada wali kelas. Baik. Oke, baik Bu Ovi, bisa dilanjutkan. Ya, jadi seketika saya menyadari begini Bu, apakah ini juga andil dari orang tuanya seperti itu atau wali muridnya begitu Bu? Apakah mungkin kalau orang tuanya juga diberikan pemahaman? Kan selama ini kan anaknya ini kan merasa bahwa dirinya ini kan bisa, makanya dia menjawab dari semua pertanyaan, dia harus istilahnya saya seperti itu. Nah kekhawatiran saya ini kan karena satu hari kalau misalkan nanti orang tuanya ini tidak menyadari, kemudian nanti misalkan anak ini dapat 9, bagi kita kan sudah bagus ya Bu ya, tetapi bagi anak ini tuh belum gitu. Dan ternyata waktu saya tanya, ternyata orang tuanya juga tipikal yang perfeksionis seperti itu, sehingga saya ini kepikiran Bu, apakah apa ya yang bisa saya lakukan begitu untuk orang tuanya ini menyadari seperti itu Bu, sehingga tidak memaksakan ke anaknya bahwa anaknya itu harus dapat 100 begitu dalam pelajaran matematika. Oke Bu Ovi. Nah selama ini tuh sebetulnya yang sudah Bu Ovi lakukan apa sebelum ke orang tuanya tadi ya kan, tadi Bu Ovi berpikiran gimana ya caranya saya bisa apa ke orang tuanya atau bagaimana, tapi langkah-langkah sebelumnya itu apa? Kemudian kalau misalkan Bu Ovi menyampaikan tadi orang tuanya supaya harus tahu, kira-kira ada resikonya tidak kalau Bu Ovi melakukan hal tersebut? Ya, saya melakukan penggalian data begitu ya Bu ya, karena kan di kami kan ada ini Bu catatan gitu ya.
Jadi saya berusaha untuk yang sudah saya lakukan ini berusaha untuk ke wali kelasnya, karena wali kelasnya kan jauh lebih tahu bagaimana dia di kelas, bagaimana dia merespon secara sikap gitu kan Bu. Nah kemudian wali kelasnya juga menyampaikan beberapa itu menjadi informasi bagi saya. Hanya saja memang untuk kepada orang tua ini memang resikonya memang belum terpikirkan oleh saya Bu, karena kan memang saya belum pernah memanggil secara langsung orang tuanya, jadi saya belum bisa membayangkan bagaimana tanggapan orang tuanya begitu. Oke, tapi rencana aksi Bu Ovi ke depan berarti gimana? Kan saya mendengar tadi Bu Ovi sebetulnya sudah mempunyai pemikiran-pemikiran si A maka B gitu kan, jadi ada pemikiran-pemikiran. Kalau begitu rencana apa yang akan Bu Ovi lakukan supaya Bu Ovi ini dapat mengatasi kegundahan Bu Ovi atas siswa ini? Rencana ke depan, kemudian kapan Bu Ovi akan melakukannya? Ini kan sebentar lagi kan rapotan ya Bu ya. Jadi saya sih kalau bisa sih sebelumnya, karena takutnya nanti ketika rapotan melihat nilai siswanya seperti ini, melihat anaknya seperti ini, orang tuanya kemudian bisa istilahnya meledak seperti itu, karena kan orang tuanya tuh saya pengennya tuh orang tuanya tuh ngerti nilai prosesnya, bukan nilai dimana sudah tertulis di rapot seperti itu Bu. Jadi ya mungkin dalam minggu ini saya akan merencanakan pemanggilan orang tua supaya sebelum itu terjadi begitu ya Bu ya. Saya pengen menyampaikan bahwa orang tua tidak hanya melihat dari nilai akademik saja, karena kan anak ini sebetulnya kalau dibimbing sebenarnya dia baik, kan ada aktif gitu kan Bu. Sebetulnya di balik itu semua dia ambis itu sebetulnya dia aktif gitu Bu. Jadi ada karakter-karakter yang baik sebetulnya, tapi kalau misalnya dibalut dengan apa istilahnya ya yang tadi yang maksudnya yang harus sempurna itu kan, jadi takutnya saya tuh menghalalkan sebagai cara banyak cara gitu, maksudnya nanti kedapatan menyontek atau apa demi nilainya 100 seperti itu. Oke, baik Bu Ovi, berarti kalau boleh saya simpulkan dari apa yang sudah Bu Ovi sampaikan, sebetulnya Bu Ovi itu sudah punya solusi atas permasalahan Bu Ovi sendiri, yaitu dengan memanggil orang tua, kemudian mengkomunikasikan kepada orang tua tentang proses belajarnya anak seperti apa, dan memberikan pengertian, begitu ya Bu Ovi ya. Sudah cukup baik, dan menurut saya ini juga sebagai solusi praktis lah yang sekarang ini bisa Bu Ovi lakukan. Begitu, saya setuju dengan tadi yang sudah Bu Ovi sampaikan. Nah, komitmen apa yang bisa Bu Ovi lakukan untuk terus bisa agar masalah ini tidak berlarut-larut begitu? Komitmen saya sih ini kepada siswanya atau kepada orang tuanya? Keduanya. Oh ya, baik. Kepada siswanya saya ingin nanti dengan pelan-pelan itu, karena kan takut istilahnya siswa ini kalau misalnya saya bilang ayo buat yang lainnya dulu, takutnya nanti dia nggak aktif gitu kan. Saya akan memberikan ruang bagi dia, memang dia tetap aktif dalam maksudnya dalam setiap menjawab pertanyaan. Nah ini saya akan tetap istilahnya saya akan mencari bagaimana dia bisa menyadari bahwa tidak penting, mohon maaf bukan tidak penting ya, maksudnya tidak apa istilahnya bukan hal yang utama untuk menjadikan nilai sesuai dengan apa Bu akademik itu, tapi yang hal-hal yang karakter atau non akademik itu harus tetap digali sehingga dia bisa berjalan seimbang. Nah, itu komitmen saya untuk membersamai prosesnya ya Bu, karena memang ini kan dengan anak-anak kan sedikit susah untuk menyampaikan soalan seperti ini. Kemudian untuk dengan orang tua saya akan berkomitmen ya menyampaikan dengan baik bahwa sebetulnya anak ini istimewa gitu Bu. Istimewa dalam arti anak ini memiliki bakat yang lain yang bisa orang tua ini gali, sehingga tidak hanya pada pelajaran akademik saja, sehingga orang tua ini juga mulai mengarahkan pandangannya ke hal-hal yang non akademik begitu Bu. Itu komitmen saya. Baik Bu Ovi, semoga sesi coaching kita hari ini membantu Bu Ovi ya. Gimana perasaannya Bu Ovi setelah Bu Ovi menjalankan sesi coaching ini dengan saya? Saya merasa lega Bu, karena mungkin saya butuh validasi juga gitu ya Bu ya. Apakah apa yang sudah
saya rencanakan ini prosesnya itu betul atau enggak begitu. Jadi saya merasa ketika tadi Bu Esther tanya-tanya, ternyata oh iya ya benar ya, ternyata saya bisa melakukan ini nanti ke depan supaya orang tuanya bisa tersadar begitu. Terima kasih Bu Esther sudah membantu saya untuk menemukan solusi yang tadi Bu Esther katakan, solusi yang dengan ini ya Bu ya, masih dengan cara-cara tadi. Terima kasih Bu Esther, saya sudah lega dan saya sudah bersyukur bisa bercerita dengan Bu Esther. Sama-sama Bu Ovi, semoga dapat membantu. Sampai ketemu di lain kesempatan Bu Ovi, semoga masalahnya segera selesai. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Ya Bu Esther, tadi sudah melakukan proses kucing, tadi awalnya deg-degan dan sebagainya, sekarang gimana perasaannya Bu Esther? Sekarang sudah agak lega Pak, sudah minum saya Pak. Sudah minum? Sudah minum, ya. Gimana terkait tadi, gimana perasaan Ibu, terus bagaimana sih selama proses kucing, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, bisa disampaikan? Saya sih merasa tadi saya dengan sekuat hati dan tenaga begitu Pak untuk menguasai diri saya. Siap. Agar saya tidak dengan cepat berbicara begitu Pak. Saya mendengarkan dulu, menyelami dulu apa yang disampaikan oleh Bu Ovi. Jadi saya betul-betul menjadi pendengar yang baik lah Pak kali ini, belajar untuk itu. Belajar menjadi pendengar yang baik ya. Oke, berarti menurut Bu Esther, kalau Bu Esther memberikan penilaian terhadap diri sendiri nih atas pencapaian yang Bu Esther lakukan tadi, mungkin dari rentang 1 sampai 10, kira-kira kompetensi yang ingin Bu Esther kembangkan tadi sudah dianggap berapa, Pak? Menurut saya sudah di 8,5 sih Pak. Sudah di 8,5 ya, sudah sangat bagus ya berarti ya. Baik, tadi izin menyampaikan tadi hasil supervisi saya Bu Esther, secara umum sudah sangat bagus terkait keterampilan yang ingin dikembangkan, keterampilan mendengarkan ya tadi ya. Itu juga sudah sangat bagus dan sudah sangat oke. Walaupun mungkin tadi ada ingin nyela sedikit ya, mau nyela sedikit, tetapi itu sudah menurut saya sudah bagian dari pembelajaran yang luar biasa, baru pertama kali juga ya Bu Esther ya. Terus tadi runtutan untuk tahapan dari deadline-nya juga sudah bagus juga ya, tadi juga sudah bagus. Terus kira-kira dari proses yang tadi Bu Esther lakukan, tadi keterampilan untuk mendengarkan kan sudah oke ya, sudah ada progres tadi ya. Nah nanti next kalau ada proses coaching lagi, kira-kira keterampilan apa yang mau Bu Esther kembangkan? Yang mengajukan pertanyaan yang berbobot mungkin Pak, yang ingin saya kembangkan. Itu kenapa Bu Esther? Supaya dari pertanyaan saya, orang yang berbicara dengan saya atau coach ini yang berbicara dengan saya itu bisa menemukan pemikiran-pemikiran yang logis, kritis tentang solusi dari permasalahan yang beliau bawa kepada saya. Jadi kan kalau pertanyaannya itu spesifik begitu Pak, bisa menggali pemikiran-pemikiran dari coach sendiri. Oke, kalau tadi kira-kira masih pertanyaan berbobotnya, kira-kira masih belum keluar apa sudah keluar tapi belum maksimal? Sudah keluar tapi saya rasa belum maksimal. Belum maksimal ya. Oke, tak apa-apa. Jadi memang proses pengembangan kompetensi itu bertahap Bu Esther. Tadi mulai yang memang kita tuju hari ini coachingnya adalah dari proses untuk mendengarkan ya, dan sudah dilaksanakan dengan Bu Esther. Nah nanti di proses coaching selanjutnya, keterampilan untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu yang menjadi fokus utama, sehingga nanti semua kompetensi itu akan Bu Esther kuasai dalam proses coaching, sehingga coaching itu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Oke, nggak bosen ya nanti, atau nggak ya untuk melaksanakan coaching selanjutnya? Tidak Pak. Atau jangan-jangan ketika sudah grogi sudah nggak mau lagi coaching ya? Tidak Ya, masih mau ya. Jadi mau, Pak. Karena proses coaching itu adalah proses kita bermanfaat untuk yang lain. Jadi benar-benar harus dimotivasi, walaupun kadang grogi tadi, kadang juga deg-degan dan sebagainya. Ya memang proses belajar harusnya seperti itu ya. Mungkin sebelum
Saya tutup. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Bu Esther? Tidak sih Pak, cukup. Cukup ya. Saya rasa cukup ya. Oke. Terima kasih untuk masukannya tadi Pak. Siap. Bu Esther, intinya tetap semangat, tetap jadi orang yang belajar dalam proses coaching hari ini. Walaupun pertama kali tadi sudah sangat luar biasa, ke depan saya meyakini bahwa Bu Esther pasti bisa lebih baik daripada tadi. Amin. Oke, terima kasih Bu Esther. Terima kasih Pak Sigit. Siap.